Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Putri Nabila dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya tentang kebiasaan orang-orang yang memang sering sekali dilakukan. Bukan jarang lagi sih, ini udah sering, yaitu menunda-nunda pekerjaan. Bahkan pengalaman dari saya sendiri ini, saya juga masih sering teman-teman untuk menunda-nunda pekerjaan. Bahkan kadang ini ya, kalau misalnya nih dosen ngasih tugas hari ini, biasanya itu aku barusan mengerjakan itu deket deadline. Ya emang, bahkan kan kadang dosen itu ngasih tugas itu ada tenggat waktu, ada deadline. Biasanya itu deadline itu kadang sekitar 2 minggu bahkan 3 minggu lebih lah ya. Nah, saya tuh masih berpikir kalau seperti ini. Sekarang ada tugas, aku tuh biasanya masih berpikir untuk menunda-nunda pekerjaan kayak masih besok ada waktu lagi. Besok kan masih ada. Ini kan ini. Dan saya tuh sering menggunakan waktu tersebut itu dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Lah, seperti itu biasanya ada yang namanya konflik. Lah, munculnya konflik terbesar ini di saat kalau yang namanya udah mepet deadline atau enggak biasanya udah mepet yang namanya waktu tenggat pengumpulan tugas. Biasanya kan seperti itu ya. Lah, kalau pas seperti itu tuh kan biasanya otak kita tuh langsung ya belum mengerjakan tugas, belum gini. Akhirnya kita terburu-buru mengerjakan tugasnya. Kita merasa tugas tersebut itu harus dikerjakan secepat mungkin karena emang deadline-nya itu kadang besok atau enggak misal 2 hari sebelum deadline kita baru mengerjakan tugas. Lah, saya tuh biasanya tuh kadang masih seperti itu. Jadi kalau kita mengerjakan tugasnya itu mepet deadline, kita tuh biasanya sering kayak nggak fresh ya otak kita, soalnya otak kita itu hanya memikirkan deadline. Jadi tugas kita itu tidak maksimal. Kita mengerjakan tugas selesai kita kumpulkan. Kalau misalnya kita mengerjakannya itu tidak mepet deadline, kita tuh masih bisa mengkoreksi tugas tersebut, memaksimalkan tugas tersebut untuk dikumpulkan dengan hasil yang terbaik, hasil kita sendiri. Nah, itu biasanya dari sini, dari pengalaman ini itu aku memulai untuk mencoba untuk tidak mengerjakan tugas yang mepet-mepet deadline, mengerjakan tugas yang buru-buru. Seperti itu teman-teman. Aku mulai mencoba untuk misal nih, kita bisa mencoba dengan hal yang awal. Kalau ada dosen ngasih tugas hari ini, kita bisa mengerjakannya sedikit demi sedikit. Nanti kan lama-lama selesai. Meskipun kita mengerjakannya itu nggak hari itu selesai, tapi kan sebagian kita sudah terkerjakan. Jadi kita tidak buru-buru saat deadline. Dan ini dari saya sendiri ya, sejujurnya kalau kita mengerjakannya itu sedikit demi sedikit, menurutku sebelum deadline, bahkan H-2 atau H-3 sebelum deadline, itu biasanya tugasnya sudah selesai. Karena apa? Kita itu sudah mengerjakan sedikit demi sedikit. Nanti kalau misal sebelum deadline nih, H-2 atau H-3 sebelum deadline, itu tugas sudah selesai, kan kita bisa mengkoreksi tugas tersebut, bisa memaksimalkan tugas tersebut dengan baik. Kita nggak ada pikiran untuk terburu-buru mengerjakan tugas seperti itu. Jadi kayak kita tuh lebih maksimal, tugasnya juga lebih dengan hasil yang terbaik tanpa ada lain-lainnya seperti itu kan. Jadi kayak kita tuh nggak yang namanya terburu-buru harus mengerjakan tugas ini dan itu. Sedangkan tugas itu kalau tidak dikerjakan, lama-lama itu makin menumpuk. Tugas itu nggak stuck di situ aja, karena setiap hari, kadang bahkan setiap pertemuan itu dosen bakal yang namanya mengasih tugas. Ya mungkin ada sedikit atau jarang dosen yang kadang pas pertemuan tidak ngasih tugas, tapi kan kebanyakan rata-rata dosen itu kalau setiap pertemuan itu ngasih tugas. Akhirnya tugas yang kemarin itu jadi numpuk karena kan ketambahan tugas dosen hari ini. Tugas yang kemarin numpuk, jadinya itu menumpuk seperti itu. Maka dari itu kita berusaha untuk tidak menunda-nunda pekerjaan, apalagi yang namanya ke distract dengan ponsel itu pasti yang namanya. Apalagi kalau kita mengerjakan tugas terus ada notif dari WhatsApp atau notif dari sosmed lainnya atau berita lainnya dari HP, kita kan pasti ke distract ya. Apa itu? Akhirnya kita lupa dengan tugas yang sedang kita kerjakan. Ke distract itu bukan hanya dari ponsel, tetapi misal nih ya, kita lagi di perpustakaan. Di
Di perpustakaan itu berbagai macam orang. Di perpustakaan itu tidak hanya terdapat orang membaca, tidak hanya orang mengerjakan tugas, tidak hanya orang yang isinya cuman orang yang fokus-fokus aja di perpustakaan. Enggak, teman-teman. Di perpustakaan itu banyak. Ada orang yang sedang membaca, ada orang yang sedang mengerjakan tugas, bahkan hanya orang yang ingin bersantai saja sambil nunggu matkul ya, terutama saya ini ya. Itu kadang di perpustakaan itu hanya bersantai untuk menunggu matkul selanjutnya, seperti itu kan. Nah, maka dari itu biasanya itu banyak orang yang ke-distract dengan lingkungan sekitar di perpustakaan. Misal kita lagi mengerjakan, terus ada orang nih ya yang ngobrol, atau teman kita nih ya, teman kita lagi ngobrol, kita kan pasti seperti ini, apa itu gitu kan. Nah, itu namanya ke-distract. Jadi ke-distract itu tidak hanya dari ponsel saja, ke-distract itu bisa dari hal-hal di sekitar kita ini, teman-teman. Di sekitar kita ini bisa jadi kita ke-distract dengan hal-hal tersebut. Bahkan di dunia ini itu waktunya semua orang sama, 24 jam. Jadi kita harus bisa menggunakan 24 jam itu dengan baik. Tidak hanya mengerjakan tugas saja, teman-teman. Kita harus seimbang. Kita juga tetap bersantai, kita juga bermain ponsel, seperti itu. Jadi kita itu seimbang. Ada waktu untuk mengerjakan tugas, juga ada waktu untuk kita bersantai, kita beristirahat. Jadi kalau dari saya sendiri ini mau mengubah pola pikir saya untuk tidak menunda-nunda pekerjaan, karena waktu itu tidak bisa diulang. Semakin kita menunda pekerjaan, maka semakin menumpuklah pekerjaan itu. Jadi kalau kita menunda pekerjaan itu nggak bakalan selesai kalau kita nggak menyicil sedikit demi sedikit. Itu saja yang dapat saya ceritakan melalui pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.